Assalamualaikum teman-teman semuanya. Halo, saya Oka Prasasti. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan moral. Moral dalam bahasa Latin artinya mores. Mores itu perilaku atau kebiasaan. Jadi, perilaku bersikap moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode etika anggota kelompok sosial yang dikendalikan oleh konsep moral. Perilaku dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada perilaku amoral, yaitu perilaku tanpa memperhatikan moral. Contohnya seperti seorang anak berkata kasar kepada ibunya. Dan yang kedua, ada perilaku tak bermoral, yaitu perilaku tidak sesuai dengan aturan agama atau norma di masyarakat. Contohnya, seorang anak bertengkar dengan temannya. Perilaku moral, yaitu perilaku yang sesuai dengan norma di masyarakat. Contohnya, seorang anak permisi ketika lewat di depan orang yang lebih tua darinya. Pola perkembangan moral dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada teori psikoanalisis, yaitu kepribadian manusia yang terdiri dari ide, ego, dan superego. Contohnya misalnya seorang anak asik dengan mainannya sendiri tanpa mempedulikan temannya yang sedang menangis. Teori psikolog belajar, yaitu hasil rangkaian simulasi respon yang telah dipelajari. Antara lain ada hukuman dan penghargaan. Hukuman ketika seorang anak terlambat datang ke sekolah, ia mendapat teguran dari gurunya. Dan yang penghargaan, seorang anak datang tepat waktu ke sekolahan, ia mendapat pujian dari gurunya. Perkembangan moral menurut Pitts, pada tahap realisme moral dibedakan menjadi 2 tahap. Yang pertama, pada usia 0-5 tahun, anak bertindak tanpa melihat konsekuensinya. Dan yang kedua, pada usia 7-12 tahun, anak sudah mampu menyelesaikan masalah dan melihat permasalahan tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Perkembangan moral menurut Colbert yaitu ada 3 tahap. Yang pertama pada tahap prakonvensional, yaitu orientasi peranan, reward, dan punishment. Antara lain orientasi kepatuhan, seorang anak membuang sampah pada tempatnya. Dan orientasi hukuman, yaitu seorang anak membuang sampah sembarangan, ia mendapat teguran. Tahap kedua yaitu tahap konvensional, yaitu standar moral ditetapkan orang lebih dewasa. Di antaranya ada orientasi keserasian, interpersonal, dan konformitas. Contohnya moral, seorang anak mengikuti organisasi karang taruna di masyarakat. Dan yang tidak bermoral, seorang anak mengikuti geng motor. Pada orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial, di antaranya ada sikap bermoral. Contohnya misalnya seorang siswa melakukan penanaman pohon. Dan pada sikap tidak bermoral, contohnya misalnya seorang anak bertawuran. Tahap ketiga ada tahap pasca konvensional. Di antaranya yaitu 1. Orientasi kontrososial dan hak individu. Contohnya misalnya orang tua mengajarkan sikap disiplin pada anak sejak usia dini. Dan yang kedua ada orientasi prinsip etika universal. Contohnya mengajarkan anak untuk selalu bersikap antri. Untuk mengembangkan perkembangan moral pada pendidikan anak usia dini, maka diperlukannya program kegiatan yang mengandung nilai perkembangan moral. Di antaranya pada kegiatan bercerita, bernyanyi, bermain peran, wisata karya atau outbound, berdiskusi, dan lain-lain. Sekian pemaparan perkembangan moral. Saya ucapkan
Terima kasih.